Museum Klaster Dayu. Bagian dari Museum Purbakala Sangiran yang tidak hanya sekedar tempat wisata, namun jendela untuk memahami jejak kehidupan manusia purba dan dinamika lingkungan yang membentuk landscape bumi. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Halo teman-teman, selamat datang di Museum Manusia Purba Klaster Dayu, Karanganyar. Museum ini menyimpan banyak peninggalan masa lalu dari zaman prasejarah sampai masa Hindu-Buddha. Dan kami mengajak kalian secara langsung untuk menjelajah langsung ke tempatnya. Yuk kita belajar sambil jalan-jalan. Let's go! Museum Dayu berdiri tepat di atas situs arkeologi asli. Jadi banyak ditemukan langsung di tempat ini. Gak cuma pajangan, ini tuh kayak pintu waktu buat melihat kehidupan ribuan tahun yang lalu. Koleksinya mencakup alat batu, fosil, arca, dan replika pemukiman kuno, semuanya tersusun berdasarkan zaman. Museum ini menjadi tempat belajar yang keren, terutama untuk mahasiswa geografi. Mari kita lihat isinya. Di tempat yang pertama di sini tuh terdapat fragmen tulang gajah paha untuk masa purba. Anjungan Notopuro di Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Dayu adalah representasi lingkungan Sangiran sekitar 250 tahun yang lalu. Lapisan geologis Notopuro mengandung material seperti gravel, pasir, dan lempung. Next, jadi kita berada di lapisan pasir anggota formasi Kabuh bagian atas dari kala Pleistocene yang berusia sekitar 350 tahun yang lalu. Memiliki struktur simpang siur, yaitu susunan lapisan tanah yang tidak beraturan. Dalam pembelajaran geografi, ini disebut sebagai bukti adanya proses geomorfologi dan dinamika struktur geologi. Good part. Lapisan Kabuh merupakan endapan yang merekam jejak kehidupan dinamis di Sangiran 750 sampai 250 ribu tahun yang lalu. Pada awal kala Pleistocene tengah ini, Sangiran menjadi sabana yang subur dengan aliran sungai besar berkelok-kelok. Seiring dengan itu, proses geologi mengangkat daratan menimbulkan pelipatan yang membentuk kubah Sangiran. But if you close your eyes, does it almost feel like Formasi Grensbank terletak tepat di bawah lapisan Kabuh. Grensbank tebalnya sekitar 60-120 cm. Lapisan ini merekam jejak peristiwa alam sekitar 900-730 ribu tahun yang lalu. Saat itu, Sangiran masih berupa laut dangkal dengan laguna tempat hidup berbagai jenis kerang laut dan foraminifera. Sementara itu, pegunungan kendeng yang terlebih dahulu terbentuk di sebelah utara Sangiran terkikis sungai yang membawa materi gamping untuk diendapkan di laut dangkal Sangiran. Endapan gamping yang bercampur dan merekatkan batuan-batuan lain itu membentuk lapisan gas, itulah yang disebut dengan Grensbank.
Jadi di sini di ruang diorama, ruangan ini menggambarkan permukiman dan kehidupan masyarakat purba di masa yang lampau. Ruang pamer 1 Museum Dayu menyajikan 4 formasi geologi utama yaitu Pucangan, Kabuh, Gresbeng, dan Otopuro. Dalam geografi, ini mengajarkan kita mengenai stratigrafi, proses geomorfologi dan perubahan lingkungan dari masa ke masa, yang menjadi kunci untuk memahami dinamika bumi dan kehidupan purba. Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang paling tinggi itu ada Notopuro dengan presentasi atas 250 sampai 1000 tahun yang lalu. Di Notopuro itu terdapat penemuan seperti fosil seperti bawah. Dan yang kedua di sini ada formasi Kabuh. Formasi Kabuh di sini berumur sekitar 730.000 sampai 250.000 tahun yang lalu. Yang ketiga, kita berada di formasi Gresbeng, yaitu memiliki usia sekitar 900 juta tahun yang lalu sampai 730 juta tahun yang lalu pada masa Pleistosen bawah tengah. Dan di sini kita dapat menemukan fosil, yaitu terdapat gading gajah purba yang ditemukan di lapisan Gresbeng. Dan yang paling bawah adalah ada formasi Pucangan. Formasi ini berusia sekitar 1.800.000 sampai 900.000 tahun yang lalu pada masa Pleistosen bawah. Nah, di sini ditemukan sebuah fosil tengkorak babi purba dan juga fosil kaki. Baik teman-teman, jadi hari ini kita udah belajar banyak hal ya, mulai dari alat batu dan juga fosil di Museum Sangiran ini. Baik dari zaman Pleistosen awal hingga Pleistosen akhir. Kemudian fosil-fosil tersebut ditemukan pada formasi Notopuro, formasi Kabuh, formasi Gresbeng, dan yang terakhir adalah tadi di formasi Pucangan. Ternyata sejarah itu dekat banget sama kita dan bisa kita sentuh secara langsung di tempat seperti ini. Jadi Museum Dayu ini membuktikan bahwa belajar sejarah itu nggak harus membosankan. Dan yang paling penting, koleksi di sini adalah identitas dari bangsa Indonesia. Yuk kita sering berkunjung ke museum dengan belajar masa lalu untuk masa depan.